Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat malam. Malam. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung di Zoom diskusi kelompok kami. Perkenalkan, saya Devi Maratus Soliha yang hari ini bertugas sebagai moderator. Topik diskusi kita adalah stigma kesehatan mental. Topik ini penting karena banyak orang masih takut mencari bantuan hanya karena takut dinilai buruk atau dianggap lemah. Melalui diskusi ini, kita ingin memahami apa itu stigma, contohnya, dampaknya, dan apa yang bisa dilakukan sebagai mahasiswa untuk menguranginya. Sebelum kita mulai, silahkan teman-teman memperkenalkan diri masing-masing. Baik, perkenalkan saya Renta Ramadhani. Saya Indah Syifa Zahara. Baik, untuk memulai diskusi kita, pertama saya akan bertanya kepada Renata mengenai pemahaman dan persepsi terhadap stigma kesehatan mental. Apa yang kamu ketahui tentang stigma kesehatan mental di kalangan mahasiswa? Jadi menurut saya stigma kesehatan mental di kalangan mahasiswa adalah anggapan negatif yang membuat masalah mental dianggap sebagai kelemahan, sesuatu yang memalukan atau tanda bahwa seseorang tidak mampu menghadapi tekanan akademik. Nah, banyak mahasiswa akhirnya enggan bercerita atau mencari bantuan karena takut dihakimi. Nah, yang kedua, bagaimana kamu mendefinisikan stigma kesehatan mental? Dan apakah kamu merasa stigma tersebut ada di lingkungan kampus? Jadi kalau menurut saya stigma kesehatan mental adalah sikap atau keyakinan negatif yang muncul terhadap orang yang mengalami masalah mental, misalnya dianggap lemah, berlebihan, atau tidak mampu mengendalikan diri. Stigma juga sering disebut membuat individu merasa malu, takut dihakimi, atau ragu mencari bantuan. Di lingkungan kampus, stigma tersebut biasanya muncul dalam bentuk komentar meremehkan, anggapan bahwa konseling hanya untuk orang yang parah, atau tekanan sosial agar mahasiswa terlihat selalu kuat. Akibatnya, banyak mahasiswa memilih menyembunyikan kondisinya meskipun sebenarnya mereka membutuhkan dukungan. Nah, selanjutnya, menurut kamu nih, mengapa kesehatan mental sering dianggap tabu atau dipandang negatif di masyarakat atau di kampus? Nah, kesehatan mental sering dianggap tabu di masyarakat maupun kampus karena beberapa faktor. Nah, seperti kurangnya literasi kesehatan mental, sehingga banyak orang salah memahami bahwa gangguan mental hanyalah kurang bersyukur atau kurang kuat. Selain itu, norma budaya yang menuntut seseorang untuk selalu terlihat tegar membuat mahasiswa enggan menunjukkan sisi rentan mereka. Tekanan akademik dan sosial di kampus pun dapat membuat mahasiswa merasa terlalu terlihat baik-baik saja, sehingga isu kesehatan mental menjadi semakin sulit dibicarakan. Baik, topik selanjutnya mengenai pengalaman pribadi atau orang lain terkait stigma kesehatan mental. Pertanyaan pertama, apakah kamu pernah merasa atau melihat adanya stigma terhadap seseorang yang mengalami masalah kesehatan mental di kampus? Bisa kamu ceritakan pengalaman tersebut? Ya, jadi kan di kampus nih saya pernah melihat seorang siswa yang cenderung tidak aktif dalam kegiatan perkuliahan maupun organisasi. Dia ini lebih sering terlihat menyendiri dan jarang berinteraksi dengan teman-teman sekelasnya. Kayak mahasiswa lain tuh menilai dia sebagai orang yang pemalu atau kurang antusias. Bahkan ada yang berkomentar dia terlalu malas, nggak mau ikut organisasi, nggak mau ikut kegiatan apapun, maunya kayak diem aja gitu kan. Padahal sebenarnya mahasiswa ini tuh sedang mengalami kecemasan, kesulitan mengatur stres akibat tekanan akademik, komentar-komentar dan penilaian negatif dari lingkungan membuat seorang siswa ini semakin menarik diri dan enggan membicarakan masalahnya gitu. Kejadian ini tuh menggambarkan bagaimana stigma kesehatan mental
masih muncul di lingkungan kampus, khususnya dalam bentuk persepsi salah terhadap mahasiswa yang menunjukkan perilaku berbeda. Stigma ini dapat berdampak pada kesejahteraan mental, performa akademik, interaksi sosial mahasiswa, sehingga penting nih untuk di kampus, untuk kampus itu untuk meningkatkan edukasi tentang kesehatan mental, menciptakan lingkungan yang suportif, dan mendorong mahasiswa agar merasa aman mencari bantuan. Baik, selanjutnya, apa yang kamu rasakan atau amati ketika seseorang itu mengungkapkan masalah kesehatan mentalnya di kampus? Nah, ketika seseorang mengungkapkan masalah mentalnya di kampus, saya mengamati bahwa reaksinya tuh berbeda-beda. Nah, beberapa teman menunjukkan empati dan dukungan, tetapi ada juga yang meremehkan atau menilai masalah tersebut sebagai sesuatu yang sepele. Hal ini juga membuat mahasiswa yang berbagi masalah sering enggan terbuka karena takut dihakimi. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa stigma kesehatan mental masih ada, sehingga penting menciptakan lingkungan kampus yang lebih sportif. Nah, baik. Selanjutnya, bagaimana menurut kamu mahasiswa yang mengalami masalah kesehatan mental diperlakukan oleh teman-teman atau dosen? Jadi menurut saya, mahasiswa yang mengalami masalah kesehatan mental diperlakukan berbeda-beda oleh teman dan dosen. Beberapa teman menunjukkan dukungan seperti mendengarkan, menenangkan, atau menyarankan untuk menggunakan layanan konseling. Namun, tidak sedikit juga yang memberikan komentar negatif atau meremehkan, misalnya mengatakan bahwa mahasiswa tersebut terlalu sensitif atau tidak mampu menghadapi tekanan, atau tuh bisa dibilang mahasiswanya itu dibilang kayak baperan gitu. Terus dari pihak dosen juga mungkin ada yang bersikap pengertian dan memberi kelonggaran, tetapi mungkin ada juga yang kurang peka dan menuntut mahasiswa tetap berprestasi tanpa memperhatikan kondisi mentalnya si siswa ini. Oke, baik. Kita lanjut ke topik selanjutnya, yaitu persepsi terhadap pengaruh media dan lingkungan sosial. Pertanyaan pertama, bagaimana media, baik itu sosial media atau sosial mainstream, berperan dalam membentuk persepsi kamu tentang stigma kesehatan mental di kalangan mahasiswa? Jadi, media baik sosial maupun mainstream berperan besar dalam membentuk persepsi tentang stigma kesehatan mental pada mahasiswa. Media sosial sering menormalkan pembicaraan lewat konten edukasi dan pengalaman pribadi, namun juga dapat menyebarkan informasi atau misinformasi yang meremehkan tentang isu kesehatan mental. Nah, media mainstream dapat memberikan informasi yang lebih terpercaya, tetapi framing negatif dalam pemberitaan kadang memperkuat stereotip. Secara keseluruhan, media bisa meningkatkan kesadaran sekaligus berpotensi memperkuat stigma, tergantung bagaimana isu tersebut disajikan. Oke, pertanyaan kedua, apakah kamu merasa adanya pengaruh dari lingkungan sosial, teman, keluarga, masyarakat yang memperburuk atau memperbaiki pandangan tentang kesehatan mental, yaitu dalam hal apa saja? Jadi baik di lingkungan sosial, teman, keluarga maupun masyarakat sangat dalam memperbaiki tentang kesehatan mental. Teman yang suportif dapat membuat seseorang merasa aman untuk bercerita, sehingga stigma mental itu berkurang. Kayak sebaliknya, teman yang meremehkan tuh misalnya kayak itu mah cuma kurang bersyukur, bisa membuat seseorang enggan mencari bantuan. Keluarga juga berperan besar. Keluarga yang terbuka dan memahami kesehatan mental akan menumbuhkan pandangan positif, sedangkan keluarga yang menganggap masalah psikologis sebagai kelemahan atau aib justru memperburuk stigma mental. Di tingkat masyarakat, budaya yang masih tabu membahas kesehatan mental dapat membuat mahasiswa merasa malu atau takut dihakimi. Sementara komunitas yang edukatif dan inklusif dapat membantu memperbaiki pemahaman serta menghilangkan stereotip. Secara keseluruhan, kualitas dukungan dan pemahaman di lingkungan sosial sangat menentukan bagaimana seseorang memandang kesehatan mental.
Baik teman-teman, jadi dapat disimpulkan dari ketiga topik yang kita bahas tadi. Yang pertama itu pemahaman tentang stigma. Stigma itu adalah negatif dan diskriminasi terhadap masalah mental di kampus. Biasanya terjadi karena kurangnya edukasi dan anggapan bahwa masalah mental itu aib atau kelemahan, yang membuat isu ini sering dianggap tabu. Yang kedua, tentang pengalaman terkait stigma. Mahasiswa yang bermasalah mental takut terbuka karena khawatir dihakimi atau diisolasi. Dan negatif memperburuk keadaan. Mereka membutuhkan empati dan dukungan rahasia dari teman dan dosen. Yang ketiga, pengaruh media dan lingkungan. Media berperan ganda, seringnya justru memperburuk stigma melalui representasi negatif. Lingkungan sosial, keluarga, atau teman sangat penting. Dukungan membantu penyembuhan, sementara penghakiman menjadi penghalang utama bagi mahasiswa untuk mencari bantuan. Baik, kita lanjut ke topik yang keempat, mengenai sikap terhadap mahasiswa dengan masalah kesehatan mental. Yang pertama, bagaimana kamu merasa terhadap mahasiswa yang secara terbuka mengungkapkan bahwa mereka sedang menghadapi masalah kesehatan mental? Yang kedua, apakah ada perbedaan sikap yang kamu temui ketika seseorang mengalami masalah kesehatan mental dibandingkan dengan masalah fisik yang terlihat? Mengapa bisa begitu? Ya, jadi biasanya ada perbedaan. Kalau orang sakit fisik, respon orang lain cenderung lebih cepat seperti memberi bantuan, menyarankan obat, atau menyuruh istirahat. Tetapi kalau masalah mental, sering dianggap berlebihan, kurang bersyukur, atau dianggap hal sepele. Mungkin karena banyak orang belum paham seriusnya masalah kesehatan mental, dan masih ada stigma bahwa hal itu tabu untuk dibicarakan. Apa yang seharusnya dilakukan oleh teman-teman atau dosen jika mereka mengetahui seseorang mahasiswa sedang mengalami masalah kesehatan mental? Nah, kalau teman atau dosen tahu ada yang mahasiswa yang lagi struggle, hal paling penting adalah jangan menghakimi dan dengarkan dulu. Mereka butuh ruang aman untuk cerita, bukan dinasehati langsung. Setelah itu bisa diarahkan ke layanan konseling kampus atau tenaga profesional, dan juga sangat penting untuk memiliki sikap empati dan tidak memaksa gitu. Oke, lanjut ke topik selanjutnya tentang stigma dan akses ke layanan kesehatan mental. Sejauh mana stigma kesehatan mental mempengaruhi keputusan mahasiswa untuk mengakses layanan konseling atau dukungan kesehatan mental di kampus? Jadi stigma masih cukup kuat membuat banyak mahasiswa ragu untuk mencari bantuan. Mereka takut dicap lemah, aneh, atau tidak normal. Akhirnya banyak siswa yang memiliki kesehatan mental itu memilih diam daripada bercerita atau mencari bantuan. Padahal sebenarnya mereka itu butuh pertolongan. Jadi stigma ini tuh cukup berpengaruh besar bagi orang-orang yang mempunyai kesehatan mental. Apa yang menurut kamu dapat mengurangi rasa malu atau rasa takut bagi mahasiswa untuk mencari bantuan terkait masalah kesehatan mental? Nah, menurut saya, edukasi dan normalisasi topik kesehatan mental bisa membantu banget. Misalnya dengan adanya kampanye, seminar, atau ruang diskusi yang santai. Kalau mahasiswa melihat banyak orang lain juga memahami hal yang sama, rasa takut untuk cari bantuan pasti akan berkurang. Apakah kamu merasa bahwa layanan kesehatan mental di kampus sudah mencukupi dan dapat diakses dengan mudah oleh mahasiswa? Mungkin untuk beberapa kampus sudah ada yang cukup baik, tetapi masih banyak juga kampus yang mungkin layanan
kesehatannya itu masih terbatas atau belum cukup bagus, seperti konselornya sedikit, jadwalnya sulit, atau mahasiswa yang tidak tahu cara mengaksesnya mungkin memang nggak tahu cara mengaksesnya, mungkin memang nggak berani juga, dan jadi menurut saya masih perlu perbaikan, terutama dari segi akses dan sosialisasi. Oke, kita lanjut ke topik selanjutnya. Mengenai solusi untuk mengurangi stigma kesehatan mental di kampus. Apa yang menurut kamu bisa dilakukan oleh mahasiswa untuk membantu mengurangi stigma kesehatan mental di kampus? Nah, mahasiswa bisa mulai dari hal kecil, seperti tidak mengejek atau meremehkan orang yang sedang struggling. Selain itu, ikut menyebarkan informasi yang benar tentang kesehatan mental dan aktif dalam kegiatan yang mendukung, seperti organisasi atau komunitas kesehatan mental. Apakah kamu melihat pentingnya adanya pelatihan atau workshop tentang kesehatan mental bagi mahasiswa dan staf di kampus? Pelatihan atau hours apa maaf ya, langsung lanjut aja ya. Pelatihan tentang kesehatan mental untuk mahasiswa di kampus sebenarnya tuh ya itu tuh sebenarnya tuh penting, tapi banyak mahasiswa atau apa tuh yang menganggap sepele karena dia tuh ngerasa dia tuh nggak mempunyai nggak mentalnya tuh baik-baik aja gitu, tapi kita nggak tahu kalau misalnya ada beberapa yang dia tuh mempunyai mempunyai sakit mental. Jadi pelatihan di kampus itu penting karena pelatihan itu bisa membantu mahasiswa dan staf atau dosen-dosen itu memahami tanda-tanda gangguan mental dan cara tepat memberikan dukungan, biar orang-orang itu nggak asal menyimpulkan atau memberi komentar yang malah menyakiti, padahal sebenarnya orang itu nggak sakit mental gitu, cuman karena mungkin dia pendiam, entah dia nggak mau ikut organisasi atau apa, jadi tuh ada beberapa orang yang asal berkomentar saja, padahal mungkin diri dia mungkin yang dia tuh yang mempunyai sakit mental, tapi dia nggak tahu karena dia nggak mau ikut pelatihannya atau apa gitu, padahal pelatihan itu sangat penting bagi mahasiswa. Menurut kamu, seberapa penting pendidikan tentang stigma kesehatan mental dalam kurikulum universitas? Jadi menurut saya sangat penting ya kalau misalnya pendidikan ini dimasukkan ke dalam kurikulum. Nah, maka mahasiswa akan sadar bahwa kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Dengan begitu, stigma ini bisa perlahan berkurang dan kampus menjadi lingkungan yang lebih suportif. Baik, jadi kesimpulan dari 3 topik tadi, 3 yang terakhir ya, tentang sikap dukungan, sulit terbuka karena takut dihakimi, masalah mental dianggap sepele dibandingkan fisik. Teman atau dosen harus mendukung, merahasiakan, dan mengarahkan ke bantuan profesional. Tentang akses dan stigma, stigma membuat mahasiswa takut mencari bantuan. Solusinya adalah sosialisasi positif dan jaminan kerahasiaan. Layanan kampus saat ini seringkali tidak memadai atau sulit diakses. Yang terakhir, tentang solusi di kampus, mahasiswa harus berani bicara dan mengedukasi. Pelatihan atau workshop bagi semua mahasiswa dan staf untuk meningkatkan pemahaman. Pendidikan stigma harus masuk kurikulum untuk perubahan budaya jangka panjang. Baik, segitu saja diskusi kita malam ini. Terima kasih teman-teman yang sudah berpartisipasi. Sama-sama. Saya Devi Maratu Salihah sebagai moderator. Maaf kalau ada salah. Ya, kamu juga sebagai yang menjawab pertanyaan, mungkin kalau ada yang nggak sesuai dimaafkan. Baik, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.